Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada kesempatan kali ini akan membahas tentang notasi dan unsur karawitan. Notasi dapat diartikan sebagai metode pencatatan atau sistem penulisan. Kalau itu namanya notasi dalam karawitan, maka notasi dapat diartikan sebagai metode penulisan atau pencatatan dalam karawitan. Bentuknya adalah tanda-tanda yang nanti akan digunakan di dalam karawitan. Sedangkan unsur adalah bagian terkecil. Kalau unsur dalam karawitan dapat diartikan adalah bagian terkecil dari karawitan. Bagian terkecil ini adalah bagian-bagian yang menyebabkan karawitan itu terbentuk. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang notasi, sistem penulisan atau pencatatan dalam karawitan, dan bagian-bagian terkecil pembentuk karawitan. Notasi di dalam karawitan pada awalnya belum dikenal karena proses dalam penciptaan karawitan atau penciptaan gending-gending dalam karawitan itu dulunya tidak dicatat atau didokumentasi dalam bentuk tulisan. Lalu bagaimana cara penyebarannya? Nah, karena tidak ada sistem penulisan atau tidak menggunakan notasi, maka sistem penyebaran atau pewarisan karawitan dilakukan secara oral, yaitu dilakukan secara langsung. Misalkan orang yang sudah bisa bermain gamelan, setelah itu orang yang belajar mendengarkan, setelah itu menirukan. Nah, hal ini dilakukan karena tidak ada atau belum ditemukannya sistem notasi di dalam karawitan. Tetapi mulai berubah ketika di tahun 1888, yaitu di Surakarta, muncul notasi dalam karawitan yang pertama, yaitu notasi rantai yang diciptakan oleh Kiai Demang Guno Sentiko. Notasi ini mengapa kok disebut sebagai notasi rantai? Karena sistem penulisannya atau pembuatannya seperti rantai, yaitu nada satu dengan nada yang lain dihubungkan dengan garis yang bisa menyerupai rantai. Notasi rantai memiliki tingkat kerumitan yang tinggi untuk dibaca. Akhirnya notasi ini tidak dipakai dalam karawitan. Pada tahun 1890 muncul notasi yang kedua dalam karawitan, yaitu notasi ondo atau notasi tangga yang diciptakan oleh Demang Karini dari Yogyakarta. Penulisan notasi ondo atau anda ini bentuknya seperti garis paranada tapi yang berdiri. Makanya dikatakan sebagai notasi ondo atau notasi tangga. Notasi ini juga memiliki tingkat kerumitan yang tinggi, sehingga karena keterbacaan yang tinggi sehingga notasi ini tidak dipakai. Nah, notasi yang ketiga adalah pada tahun 1890 muncul notasi yang namanya adalah notasi kepatihan. Notasi ini diciptakan oleh Raden Mas Tumenggung Werksodiningrat dari Surakarta. Notasi ini bentuknya adalah angka dan simbol-simbol. Angka untuk nada dan simbol-simbol digunakan untuk penulisan instrumen gamelan. Notasi ini memiliki keterbacaan atau tingkat keterbacaan yang relatif mudah, sehingga notasi kepatihan digunakan dalam penulisan gending karawitan dari diciptakannya sampai saat ini. Notasi karawitan yang sudah muncul, yang sekarang digunakan adalah notasi kepatihan, memiliki keuntungan atau kelebihan dan kerugian atau kelemahan. Adapun kerugian atau kelemahannya adalah berkurangnya kepekaan dengar audiktif beralih ke penglihatan. Sebelum ditemukannya notasi, orang belajar dengan cara mendengarkan, sehingga kepekaan telinga ketika mendengarkan sebuah cengkok itu sangat kuat. Tapi karena sekarang kebanyakan orang belajar itu dari notasi, maka orang-orang yang belajar itu lebih
cenderung membaca, melihat. Sehingga perbedaannya ketika orang belajar karawitan atau nabuh gamelan dengan sistem auditif dan penglihatan, itu kepekaan rasanya lebih ke auditif. Karena benar-benar dipahami, dirasakan. Tapi kalau penglihatan, orang akan terfokus ke notasi, sehingga terjadi kekurang komunikasian atau interaksi musikal antar penabuh. Karena kalau misalkan itu belum hafal gendengnya, masing-masing konsentrasi pada notasinya. Sehingga kepekaan auditif lebih berkurang dan beralih ke penglihatan. Sedangkan kelebihan atau keuntungannya menggunakan notasi adalah gending-gending yang dicipta dapat terdokumentasi sehingga menghindari hilangnya sebuah gending. Kemampuan manusia untuk mendengar itu kan berbeda-beda. Nah, karena berbeda-beda dan memiliki tingkat kemampuan untuk mengingat yang berbeda dan kemampuan untuk mengingatnya cepat dan lambatnya itu juga berbeda, sehingga ketika menghafal sebuah gending, kemampuannya untuk menghafal berapa gending itu kan berbeda-beda. Akhirnya ada yang terlupakan, ada yang setengah atau ada bagian yang masih ingat dan ada yang masih diingat. Tapi lewat notasi, gending itu bisa tidak hilang karena notasinya atau susunan angka pembentuk gending itu terdokumentasi dalam bentuk tulisan sehingga menghindari hilangnya sebuah gending. Itu sistem notasi yang digunakan dalam karawitan, kelemahan dan serta kelebihannya. Jadi, notasi yang digunakan di dalam karawitan itu adalah notasi kepatihan dengan menggunakan sistem angka dan tanda untuk instrumen gamelan. Selanjutnya adalah unsur-unsur karawitan. Unsur karawitan ada 3, yaitu laras, gamelan, dan irama. Kita menginjak ke laras dalam karawitan. Nah, yang kita bahas ada 3, yaitu pengertian, macam, dan padat. Menurut Sri Hastanto, laras adalah susunan musikal yang dibangun oleh permainan sejumlah nada dalam gending yang bila diurutkan akan tersusun dalam jumlah tertentu dengan nada tertentu pula. Jadi laras ini adalah susunan beberapa nada, bukan hanya terdiri dari satu nada. Sedangkan pengertian laras menurut Rahayu Supanggah itu bermakna jamak, ada 3 makna. Laras dapat diartikan sebagai sesuatu yang bersifat enak atau nikmat untuk didengar atau dihayati. Jadi sesuatu yang bersifat enak yang kalau dihayati, didengarkan enak itu laras. Tapi di sini konteksnya masih ke seni musik khususnya yang menggunakan laras lindro dan pelok. Laras juga dapat berarti nada, yaitu suara yang telah ditentukan jumlah frekuensinya. Dan yang ketiga, laras adalah tangga nada, yaitu susunan nada-nada yang jumlah, urutan, dan pola interval nada-nadanya telah ditentukan. Macam laras dalam karawitan ada 2, yaitu selindro dan pelok. Sekarang kita menginjak ke laras selindro. Laras selindro adalah sistem urut-urutan nada yang terdiri dari 5 nada dalam satu gembyang dengan pola jarak yang hampir sama. Nadanya terdiri dari nada 1, loro, telu, pap, 5, dan 6. Di sini di selindro tidak ada nada papat dan 7. Nah, untuk cara bacanya diambil nada suku kata yang terakhir. 1 disebut dengan ji. Jadi ji, ro, lu, mo, nem. Nah, di sini jaraknya hampir sama. Jadi nada 1 dengan nada yang kedua, ketiga, keempat, kelima, ini jaraknya hampir sama. Laras yang kedua adalah laras pelok. Laras pelok adalah sistem urutan nada yang terdiri dari 5-7 nada dalam satu gembyang dengan menggunakan pola jarak yang tidak sama rata. Gembyang itu kalau di dalam musik barat nama lainnya adalah oktav. Jadi jarak nada
yang misalkan dari G sampai nada G, seperti itu. Nah, di sini jaraknya berbeda-beda, tergantung patet yang ada di dalam laras pelok. Misalkan seperti ini. Luroji namo luroji cirolu monam cirolu luropi namo luropi pirolu monam pirolu. Jadi jaraknya berbeda. Cara pelafalannya seperti ini dalam slide. Ji, ro, lu, pat, mo, nem, pi. Jadi bukan tu, tapi pi. Selanjutnya laras dalam karawitan. Laras dalam karawitan, masing-masing laras memiliki 3 patet. Untuk selendro ada patet 6, patet barang. Untuk selendro ada patet 6, patet songo dan patet manyuro. Sedangkan untuk pelok ada patet 5, patet 6, dan patet barang. Di sini kita tidak akan lebih dalam lagi tentang belajar tentang patet. Di lain kesempatan akan dikupas tentang patet lebih dalam lagi. Selanjutnya adalah unsur gamelan. Nah, gamelan, terutama gamelan karawitan Jawa, terbagi menjadi 4, yaitu gamelan menurut bentuk, gamelan menurut fungsi, gamelan menurut peran dan kedudukan, dan gamelan menurut peran musikal. Berdasarkan bentuknya, secara garis besar, gamelan Jawa terbagi menjadi 2, yaitu bilah atau wilah dan pencan atau pencu. Bilah itu adalah gamelan yang bentuknya pipi, sedangkan pencan atau pencu itu bentuknya lingkaran yang ada menonjol di bagian tengah, seperti dalam gambar. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa ini adalah secara garis besar, karena ada beberapa instrumen dalam gamelan yang tidak termasuk bilah dan tidak termasuk pencon. Misal kendang, itu bukan bilah dan bukan pencon. Lalu ada siter dan suling. Jadi itu khusus, tidak bilah dan tidak pencon. Jadi gamelan berdasarkan bentuk ini secara garis besar ada 2, yaitu bilah dan pencon. Gamelan berdasarkan fungsinya ada 2, yaitu gamelan pakormatan dan gamelan non-pakormatan. Gamelan pakormatan ini adalah gamelan yang tidak beredar luas, tidak dimiliki oleh banyak orang, hanya tempat-tempat tertentu, misalkan keraton atau sekolah tinggi yang bergerak di bidang seni, khususnya seni karawitan yang memiliki. Untuk gending-gending gamelan pakormatan, dari gamelan pakormatan digunakan untuk khusus. Jadi gending ini ditabuh untuk kegiatan khusus. Misalkan gamelan pakormatan sekaten digunakan untuk acara sekatenan. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah gamelan non pakormatan. Nah, gamelan yang sering kita lihat atau ketika digunakan untuk ngiringi reog atau untuk wayangan itu termasuk non gamelan pakormatan. Gamelan yang banyak, yang lengkap itu namanya gamelan ageng atau gamelan standar. Sedangkan yang wayangan, tayupan, cokean, gadon, laras madya, santiswaran, reog ini adalah bentuk karawitan yang menggunakan petilan atau beberapa instrumen dari gamelan ageng. Dan ada juga yang ditambah dengan instrumen khusus, misal santiswaran, ditambah dengan alat musik terbang atau rebana. Nah, kita mulai untuk mengidentifikasi atau belajar mengetahui macam-macam dari gamelan standar atau gamelan ageng. Yang pertama adalah rebab. Rebab itu adalah salah satu alat musik gamelan yang dimainkan dengan cara digesek. Alatnya seperti yang di samping ini, namanya kosok rebab ini. Oh iya, ketika kita menyebut alat pukul dalam gamelan itu bukan tutuk, tapi tabuh. Kalau misalkan khusus rebab ya namanya kosok rebab, tapi kalau yang lain nanti tabuh. Misalkan tabuh gender ya namanya tabuh gender, bukan tutuk gender, seperti itu.
Yang kedua adalah gender. Gender di dalam karawitan ada dua, yaitu gender barung dan gender penerus. Yang membedakan antara gender barung dan penerus adalah satu, bentuk. Barung ukurannya lebih besar, sedangkan penerus lebih kecil. Yang kedua adalah nada. Untuk barung nadanya lebih rendah dan untuk penerus nadanya lebih tinggi. Untuk gender dalam gamelan Jawa ada 3, yaitu gender selindruk, gender pelok bareng, dan gender pelok 6. Cara menabuhnya dengan dipukul menggunakan 2 tabuh seperti dalam gambar. Yang selanjutnya adalah bonang. Sama dengan gender, ada bonang barung dan bonang penerus. Di dalam gamelan, bonang juga ada 2, yaitu bonang selindro dan bonang pelok. Alat tabuhnya seperti ini, dimainkan oleh 2 orang. 1 bonang barung dan 1 bonang penerus. Tabuhnya seperti ini dengan cara dipukul. Selanjutnya kendang. Dalam gamelan Jawa ada 4 kendang. Yang paling besar namanya kendang ageng atau kendang bem. Yang paling kecil namanya kendang ketipung. Yang di depan ini kendang ciblon. Dan yang paling ujung samping itu namanya adalah kendang sabet, yang biasanya digunakan untuk ngiringi wayang. Cara memainkannya dengan dipukul menggunakan tangan tanpa alat bantu pukul. Selanjutnya slenteng, bentuknya termasuk gamelan bilah, ditabuh dengan 1 tabuh untuk 1 tangan untuk menabuh, satunya lagi untuk menutup atau midet. Selanjutnya saron. Saron di dalam gamelan Jawa ada 3, yaitu saron demung, saron barung, dan saron penerus. Untuk yang demung itu yang paling besar ukurannya, nadanya paling rendah. Untuk saron barung ukurannya di bawah demung, nadanya juga di bawah demung. Dan saron penerus adalah saron yang ukurannya paling kecil dengan nada paling tinggi. Ditabuh dengan menggunakan tangan, alat pukulnya ini. Terus nanti tangan satunya juga sama dengan slenteng, 1 nabuh, 1 menutup, tapi bergantian. Ini saron barung. Untuk tabuhnya sama dengan demung, hanya ukurannya lebih kecil karena ukuran instrumen saron barung lebih kecil dari demung. Saron yang ketiga adalah saron penerus. Seperti ini. Untuk alat tabuhnya yang benar adalah yang berwarna hitam. Kalau yang berwarna kuning ini adalah tabuh gamelan Bali. Ketika foto ini saya ambil, ini memang alatnya digunakan untuk membuat komposisi karawitan. Dan tabuhnya yang ada itu akhirnya saya foto seperti itu, tapi yang benar alat tabuhnya adalah yang warnanya hitam untuk gamelan Jawa. Selanjutnya adalah kenong. Bentuknya seperti bonang tapi ukurannya lebih besar. Ada kenong selindro dan kenong pelok. Alat tabuhnya seperti ini, seperti bonang tapi ukurannya lebih besar. Dimainkan oleh 1 orang. Yang ini adalah ketok kempiang. Untuk yang pencon yang tinggi namanya kempiang, untuk pencon yang rendah namanya ketok. Alat tabuhnya sama dengan kenong, ukurannya lebih besar dari tabuh bonang. Dimainkan oleh 1 orang. Banyak orang mengatakan bahwa instrumen gamelan yang digantung ini semuanya gong. Ini perlu diklarifikasi bahwa yang digantung ini tidak semuanya gong. Tapi ada yang namanya kempul dan ada yang namanya gong. Yang kuning-kuning digantung ini namanya kempul, yang ukurannya lebih kecil-kecil itu. Sedangkan kuning yang dekat dengan gayor atau penyangga itu, yang agak besar, itu namanya gong suwan. Sedangkan yang hitam namanya gong ageng. Untuk tabuhnya ada 2, yaitu tabuh yang besar dan tabuh yang kecil. Tabuh yang besar pendek ini digunakan untuk tabuh gong, sedangkan yang kecil panjang ini digunakan untuk tabuh kempul. Instrumen selanjutnya adalah gambang. Alat musik gambang dimainkan dengan dipukul dengan menggunakan tabuh seperti di gambar sampingnya. Ini adalah siter. Bagian dari gamelan yang cara permainannya dengan dipetik dengan menggunakan jari jempol.
dua tangan. Nah, bedanya sitar dengan celempung adalah kalau sitar seperti di gambar ukurannya lebih kecil, kalau celempung hampir sama tetapi ukurannya lebih besar. Cara memainkannya dengan titik. Suling gamelan Jawa ada dua, yaitu suling selendro dan suling pelok. Untuk yang lubangnya 4 ini adalah selendro dan yang lubangnya 5 adalah pelok. Dengan permainannya ditiup. Selanjutnya adalah gamelan berdasarkan peran dan kedudukannya. Ada 3, yaitu gamelan ngajeng, gamelan tengah, dan gamelan wingking. Berikut adalah contoh-contoh dari gamelan ngajeng, tengah, dan wingking. Sinden dan gerong itu adalah bukan instrumen, tapi itu adalah orang yang bertugas untuk nyanyi. Kalau sinden itu adalah solo vokal, kalau gerong itu bersama-sama. Tapi ada juga sindenan yang bersama-sama. Selanjutnya adalah gamelan berdasarkan peran musikal. Menurut Rahayu Supangga terbagi menjadi 3, yaitu rincian balungan, rincian struktural, dan rincian garap. Rincian itu adalah sebuah istilah yang digunakan dalam karawitan. Sinonimnya adalah instrumen. Jadi rincian gamelan bisa juga disebut dengan instrumen gamelan. Rincian balungan adalah kelompok rincian yang cara permainannya paling mendekati balungan gending. Balungan gending itu adalah susunan nada-nada pembentuk gending atau lagu. Misalkan nadanya sebuah lagu itu adalah molu, moro, moro, molu, maka rincian balungan atau instrumen gamelan permainannya bisa sama dengan nada tersebut, molu, moro, moro, molu, atau mendekati itu misalkan ada dihilangkan satu nada atau seperti apa itu. Jadi mendekati atau sama dengan balungan gending, itu rincian balungan. Yang selanjutnya adalah rincian struktural. Rincian struktural itu adalah instrumen gamelan yang pola permainannya membentuk sebuah gending. Di dalam karawitan itu ada 16 bentuk gending. Ada srepek, ada ketawang, ada lancaran, ada ladrang. Nah, yang membedakan itu adalah di mana letak permainan ketuk, kempiang, kenong, kempul, dan gong. Ini adalah rincian struktural. Dan yang terakhir adalah rincian garap. Ini adalah rincian atau instrumen dalam karawitan yang memiliki pola permainan paling rumit dari instrumen-instrumen balungan ataupun struktural. Karena ada pengembangannya. Contohnya adalah rebab, gender barong, gender penerus, bunang barong, bunang penerus, gambang, sinden, dan gerong. Selanjutnya adalah irama. Nah, di sini ada 2 pengertian irama menurut Marto Pangrawit dan Rahayu Supangga. Marto Pangrawit dan Rahayu Supangga ini adalah tokoh karawitan. Selanjutnya irama. Irama dalam karawitan ada 6, yaitu grupa, lancar, tanggung, dadi, wilet, rangkap. Grupa itu adalah irama penyajian gending yang semakin mencepat dan biasanya langsung suwuk atau berhenti. Lancar ini adalah irama yang cepat atau yang lebih cepat dari tanggung, dan yang paling lama penyajiannya adalah rangkep. Dan yang terakhir adalah tentang kepemimpinan dalam karawitan. Ada 2, yaitu pamurbo irama dan pamurbo lagu. Pamurbo itu nama lainnya adalah pemimpin. Nah, jadi pamurbo irama itu adalah pemimpin irama, yaitu instrumen yang memimpin irama dalam sebuah gending. Mau dipercepat, mau diperlambat, mau dihentikan. Nah, ini adalah tugas dari pamurbo irama dan biasanya dilakukan oleh kendang. Yang kedua adalah pamurbo lagu, yaitu instrumen yang bertugas memimpin perjalanan gending itu mau ke alur lagu yang mana, dan gending itu mau jiwanya seperti apa, rohnya mau apa, mau sedih, mau senang atau apa. Nah, di sini ini juga ada andil dari pamurbo lagu.
biasanya rebab. Kalau rebab tidak ada, bisa bunang barung atau instrumen yang lain. Nah, demikian tadi penjelasan tentang notasi dan unsur-unsur dari karawitan. Semoga bermanfaat, dan untuk penjelasan yang lain bisa disampaikan pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.